Halo bro, gimana kabar kalian? Apapun itu, semoga kalian sehat selalu. Oke, kali ini kami akan merecap sebuah film menarik yang berjudul Premium Rush. Premium Rush adalah film thriller aksi Amerika yang dirilis pada tanggal 24 Agustus tahun 2012. Film yang menampilkan adegan penuh aksi di jalanan ini dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt, Michael Shannon, Dania Ramirez, dan Jamie Chung. Film ini mengisahkan tentang seorang kurir sepeda yang dikejar habis-habisan oleh petugas polisi korup di sekitaran kota. Sebelum lanjut, kami mau mengingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi kami anggap kalau kalian semua sudah dewasa dan memahami. Dukung kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Oke bro, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan terjungkalnya seorang kurir yang bernama Wiley dari sepeda pancalnya. Saat itulah si Wiley langsung tidak sadarkan diri. Waktu menunjukkan pukul 6.33 sore, dan scene pun kembali sekitar pukul 5, di mana Wiley begitu sibuk mengantarkan paket dan mengayuh sepeda fiksinya dengan begitu cepat. Walau volume kendaraan sangat padat, tapi si Wiley terus mengayuh sepedanya dan tidak mengerem sama sekali. Dia sangat senang bersepeda. Sebagai seorang pesepeda handal, Wiley agaknya memiliki penglihatan kuat, khususnya ketika dia sedang terjebak arus lalu lintas dan harus segera memutuskan kemana langkahnya. Mau tidak mau dia harus mengambil keputusan tepat demi meminimalisir resiko kecelakaan. Setelah selesai mengantarkan paket, Wiley kembali ke kantornya yaitu security kurir. Dia pun agak kesal karena mantan pacarnya yang bernama Vanessa tidak menyapanya sama sekali. Hubungan keduanya pun semakin renggang. Sesaat kemudian, Wiley mendapatkan tugas baru untuk menjemput paket di Jalan 116 New York dan mengantar paket tersebut ke pecinan dalam waktu 90 menit. Waktu pun menunjukkan pukul 5.17. Wiley lantas kembali menyusuri jalanan kota New York yang sangat padat. Tak berselang lama, dia pun sampai dan langsung menemui Nima, yang saat itu berada di dalam gedung sekolah hukum. Nima meminta agar paketnya sampai pada pukul 7 pas. Dan Wiley harus menyerahkan paket tersebut hanya pada Sister Chen di pecinan. Namun saat dia hendak keluar, seorang pria yang bernama Bobby Monday langsung menghentikannya. Bobby langsung meminta amplop Nima kembali. Tentu saja Wiley tidak serta-merta memberikannya. Bobby pun langsung marah dan mengancam Wiley untuk tidak macam-macam dengannya. Pun demikian, Wiley tetap berhasil kabur dan meninggalkan Bobby begitu saja. Di tengah padatnya jalan, Wiley mengurangi kecepatannya ketika Vanessa menelponnya. Vanessa agak kecewa dengan Wiley karena tidak memikirkan masa depan. Menurut Vanessa, Wiley bisa mendapatkan pekerjaan baik kalau dia menginginkannya. Tiba-tiba saja saat itu Bobby mendatangi Wiley dengan sebuah sedan, dan pembicaraan dengan Vanessa harus terhenti. Bobby terus memaksa Wiley untuk menepi, namun Wiley tetap menolak dan terus mengayuh sepedanya. Lagi-lagi dia terpaksa menerobos lampu merah, melawan arus, hingga dikejar-kejar polisi pesepeda. Wiley akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi dan Bobby, berkat penglihatan kuat yang memberikannya opsi untuk memilih rute terbaik. Sesaat kemudian, Wiley meluncur ke kantor kepolisian untuk mengadukan Bobby. Namun betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau Bobby Monday adalah seorang pejabat polisi. Scene pun kembali pada pukul 3.27, di mana saat itu Bobby sedang berjudi di pecinan. Dia sangat kesal karena kalah. Dia juga marah karena tidak diperbolehkan main lagi. Bukan tanpa alasan, si Bobby ternyata punya hutang yang cukup besar di tempat ini. Untuk itulah Mr. Lee yang merupakan penanggung jawab di tempat judi ini memberikannya saran. Pada malam ini, Bobby harus mendapatkan tiket dari Morningside. Bila mendapatkan tiket tersebut, maka hutangnya akan dianggap lunas. Bobby pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Mr. Lee. Adegan pun kembali di kantor polisi, di mana Wiley masuk toilet untuk menghindari Bobby. Dia pun masuk salah satu bilik dan membuka amplop Nima. Setelah dibuka, ternyata isinya hanyalah tiket biasa. Setelah situasi aman, dia lantas keluar gedung untuk mengambil sepedanya. Sayangnya, dia malah ketemu dengan Pak Polisi pesepeda pancal yang tadi mengejarnya. Tentu saja dia tidak bisa tenang, karena Pak Polisi tersebut memergoki dan langsung mengejarnya. Namun Wiley terus mengayuh sepedanya dengan kuat. Dia pun berhasil mengecoh Pak Polisi dengan bersembunyi di balik bus sekolah. Di sebuah pertigaan jalan, Wiley berhenti dan menelpon racsi operator dengan penuh emosi.
Dia tidak tahu paket apa yang sedang dibawanya. Karena paket tersebut dia hampir terbunuh beberapa kali. Untuk itulah si Wiley memaksa dan mengembalikan paket tersebut pada Nima di kampus. Adegan kembali flashback pukul 4, di mana Nima sedang menemui Mr. Leung dengan membawa uang yang cukup banyak. Uang tersebut adalah hasil kerja kerasnya selama 2 tahun penuh. Mr. Leung memberikan Nima sebuah tiket di dalam amplop yang senilai dengan uang tersebut. Ternyata uang tersebut adalah untuk biaya manusia ilegal melalui bantuan Sister Chen. Setelah keluar dari kediaman Mr. Leung, Nima langsung didatangi Bobby. Dia pun langsung menelpon security kurir dan meminta Wiley untuk mengirimkan paket miliknya. Bobby pun terus mengejar Nima hingga masuk ke dalam kampus. Bobby mengintimidasi Nima dan memaksanya memberikan barang yang dicarinya. Dia pun mengetahui kalau Nima telah memaketkan amplop tersebut pada seorang kurir yang tidak lain adalah si Wiley. Waktu menunjukkan pukul 6.17. Saat itu Nima menemukan Wiley yang nampak santai makan apel di kampus. Dia pun sadar kalau Wiley tidak menyelesaikan tugasnya untuk mengantar paket ke tujuan. Tanpa dosa, Wiley berkata kalau paketnya sudah dikembalikan ke bagian resepsionis. Disinilah diketahui kalau paket tersebut telah diambil oleh kurir lain dengan tujuan yang berbeda. Wiley akhirnya mengetahui kalau paket yang dibawanya tadi adalah uang besar untuk memasukkan anak Nima ke Amerika. Setelah melihat nota pengiriman di tangan Nima, Wiley pun sadar kalau paketnya sekarang dibawa oleh Manny, kurir yang paling dibencinya. Wiley pun mengontak Manny, namun tidak digubri sama sekali. Walaupun pada akhirnya bisa menelpon, namun jawaban Manny benar-benar sangat menjengkelkan. Tidak sedikit caci maki dan hinaan yang dilontarkan Manny, hingga membuat Wiley merasa sangat frustasi. Wiley sendiri nampaknya sudah tidak punya pilihan. Dia pun akhirnya meladeni keinginan Manny untuk bermain kejar-kejaran. Keduanya pun terlihat saling beradu kecepatan di padatnya jalanan kota New York. Si Manny terus ngotot menekan pedal. Adegan balapan pun terus berlanjut, dan keduanya sama sekali tidak ada yang mau mengalah. Parahnya, Pak polisi pesepeda kembali muncul dan mengejar keduanya dengan cukup ngotot. Si Manny pun akhirnya tertangkap dan jatuh. Ketika Pak polisi berhasil meraihnya, Wiley pun tersenyum puas. Namun dia sadar kalau Bobby akan segera mengambil amplop di dalam tas Manny. Untungnya saat itu Vanessa datang dan mengambil tas Manny duluan. Ketika keduanya kabur melewati jalanan utama New York, tiba-tiba saja Wiley masuk ke dalam jalur cepat dan melawan arus kendaraan besar. Saat itulah penglihatannya kembali mengkalkulasi, dan dia sama sekali tidak menemukan jalan terbaik. Dia pun akhirnya tertabrak taksi dan pingsan di tengah jalan. Dia pun mulai sadar ketika petugas medis membawanya masuk ambulan. Sementara itu, Bobby sibuk melobi petugas medis agar diperbolehkan ikut ke dalam ambulan. Ketika mendapatkan izin, dia pun lantas menyiksa Wiley dan memaksanya untuk mengatakan di mana tiketnya sekarang berada. Dalam kondisi tertekan, Wiley pun meminta sepedanya kembali agar bisa memberikan tiketnya pada Bobby. Saat ini pukul 6.38 dan Vanessa masih membuntuti kendaraan towing yang mengangkut sepeda Wiley hingga ke dalam gudang penyimpanan barang bukti kepolisian. Sesaat kemudian, Bobby dan Wiley datang ke gudang tersebut. Si Manny juga terlihat didatangkan dengan sebuah mobil polisi. Disinilah diketahui kalau Wiley telah menipu Bobby dan mengatakan kalau tiketnya masih berada di dalam tas Manny. Saat Bobby sedang menginterogasi Manny, si Wiley masuk ke dalam gudang barang bukti dan mencari sepedanya. Disinilah Wiley bertemu dengan Vanessa yang sekaligus mengamankan keberadaan tiket. Wiley pun menggunakan sepeda dirt jump dan melesat melewati mobil-mobil yang terparkir rapi di depannya. Bobby dan beberapa polisi mulai mengejar, namun mereka dibuat kewalahan dengan atraksi sepeda dirt jump Wiley yang luar biasa. Wiley pun berhasil kabur lewat pintu depan dan mencuri sepeda Pak polisi yang seharian mengejarnya. Sementara itu, Vanessa kabur lewat pintu samping. Di sisi lain, Bibi dan putra Nima mulai memasuki pintu pemeriksaan pelabuhan Cina. Sayangnya langkah mereka harus terhenti di depan petugas pemeriksa. Ketika hari mulai petang, Vanessa meminta Raj untuk mengumpulkan pasukan pesepeda secepatnya. Raj pun langsung mengontak semua markas operator lain. Dan dalam waktu singkat, semua pesepeda mulai mendapatkan pesan singkat dan bergegas mengambil sepedanya. Sementara itu, Wiley yang masih kesakitan telah sampai di tujuan final. Sayangnya di tempat tersebut Bobby sudah menunggunya. Bobby pun kali ini mengancam Wiley dengan pistolnya. Saat itulah para pesepeda mulai berdatangan dan menjegal Bobby. Wiley pun masuk ke dalam kedai dan menyerahkan tiket Nima pada Sister Chen. Sementara itu di luar kedai,
Bobby secara tiba-tiba ditembak oleh suruhan Mr. Leong. Dia pun meregang nyawa ketika hendak masuk ke dalam mobilnya. Di lain tempat, Bibi dan putra Nima akhirnya diperbolehkan lewat untuk melanjutkan perjalanan ke Amerika. Nima pun terharu mendengar kabar dari bibinya. Itu artinya si Wiley berhasil mengantarkan paket dengan selamat dan tepat pada waktunya. Untuk saat ini, dia pun masih terus melakukan kegiatan hariannya sebagai kurir sepeda pancal.